Halo Believers, gua Mamas Only. Kali ini gue bakalan balik lagi ngomongin seputar 17 plus. Jadi kalau lo semua yang kangen sama gua akan ngulik seputar tips trik Infinix Note 11 NFC. Mau tahu kulikannya? Kulik. Cus. Oke Believers, untuk memulai kita coba mode pertama, yaitu mode gelap terang. Ada di sini nih. Jadi kita pilih aja nih shortcutnya. Nah di sini ada mode gelap terang, terus kita pilih nih mau yang gelap atau mau yang terang backgroundnya. Dan jangan lupa di sini juga kita bisa melakukan kustomisasi jadwal. Jadi bisa dijadwalin kapan dia akan terang, kapan akan gelap. Timingnya bisa disesuaikan. Nih jadi tinggal atur aja nih jamnya jam berapa. Oke, itu dia mode gelap terang. Berikutnya adalah kita intip ya. Wow, pas banget tuh. Namanya anti intip. Jadi kita bisa optimalkan fitur ini. Kita pilih. Nah, ini kita tinggal langsung nyalain nih. Nah, setelah dinyalain, posisinya itu bisa kita pilih areanya, mana yang mau gelap, mana yang terang nih. Seberapa besar misalnya. Dan di sini menariknya adalah transparansinya juga bisa kita aktifin tuh. Jadi mana nih yang mau kita sembunyi ini kayak kaca riben mobil nih. Ini kalau kayak gini nih 100% full black, jadi nggak kelihatan. Nah kalau kayak gini nih mungkin 60%, mungkin makin turun 40%. Jadi tinggal dipilih aja. Oke, mantap. Nah, selanjutnya ada fitur yang namanya daya ultra. Jadi kalau Believers itu penasaran daya ultra apa, kita pilih aja. Jadi daya ultra ini kita bisa menghemat baterai sedemikian rupa. Tapi kelemahannya adalah kita hanya bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di sini nih. Jadi hanya bisa bertelepon, cek pesan segala macam ataupun kalender. Tapi semuanya ini bisa jadi menghemat daya baterai Believers. Berikutnya adalah mode game. Mode game ini sama, kita masuk ke menu. Di sini ada mode game. Ini kita bisa pilih langsung. Nah, ini bisa kalian optimalkan. Ini kebetulan sudah saya nyalakan semuanya segala macam. Nah, di sini juga bisa buat digunakan orang tua untuk mengontrol anaknya. Jadi main gamenya bisa diingetin nih, ya kan, biar si anak nggak kecanduan game di situ. Jadi bisa dikontrol, misalnya mainnya berapa jam nonstop, 2 jam, 4 jam segala macam, ini bisa tinggal langsung dinyalakan. Selanjutnya mode satu tangan. Mode satu tangan ini bisa kita cek di sini. Jadi kayak kita misalnya mau pakai mode satu tangan nih, di tab, jadi layarnya lebih kecil, jadi menggunakan satu tangan tuh lebih enak. Dan posisinya ini bisa dirubah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tinggal ini mungkin ada yang kidal atau non kidal gitu ya, yang biasa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, ini sengaja dibuat berbeda. Nah, yang menarik nih ada mode anti tip namanya, berarti anti maling ya. Anti malingnya ini bisa kita aktifkan. Di sini tulisannya peringatan pencurian. Nah, di sini kita tinggal aktifin aja nih. Nah, ketika udah aktif, dia akan langsung ngasih notif kayak gini. Nah, di sini ada 2 opsinya. Jadi ketika misalnya HP sedang di-charge terus tercabut, otomatis si HP ini akan mengeluarkan bunyi-bunyian atau suara sebagai notifikasi alarm bahwa handphone ini sudah tidak di-charge lagi. Begitupun dengan earphone. Jadi ketika misalnya Believers lagi naik komuter lain, atau tercabut earphone-nya karena HP-nya mungkin tercuri, diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini dia akan memberikan notifikasi suara juga. Jadi tinggal dinyalain aja nih semua. Diijoin rata kanan. Next, ada lagi nih fitur yang juga menarik. Biasanya kita suka pakai ketika misalnya kita butuh merekam sesuatu yang ada di layar. Jadi di sini bisa merekam dengan format video, tinggal perekamannya dipilih aja nih. Layarnya itu silent atau ada suaranya. Misalnya kita memilih layar yang hening,
kita mulai record. Nah ini udah mulai countdown. Nah ini udah mulai terhitung nih. Jadi layarnya ini semua kita gerakin. Ini udah terrecord otomatis nih. Jadi nanti kalau misalnya sudah, tinggal pencet stop. Terus nanti akan ada opsi untuk pilihannya ada di mana. Yang gak kalah penting ada fitur lain yang memang spesialis nih, agak beda dan unik. Apa namanya? Namanya live transcribe. Jadi di sini kita bisa langsung aja nih, bisa kelihatan kan? Jadi kalau misalnya ini berguna banget untuk para wartawan atau jurnalis seperti saya ketika mewawancara orang, jadi hasil rekaman wawancaranya bisa langsung berbentuk texting sehingga bisa langsung di copy paste untuk dijadikan kutipan pernyataan dari si narasumber. Keren ini mah. Ada juga yang sebetulnya fiturnya yang memang mungkin ada hampir di semua smartphone kekinian ya. Jadi ada fitur namanya transmisi layar atau cache screen. Jadi nanti kalau teman-teman punya smart TV di rumah bisa langsung konekin dari layar handphone untuk ditransmisikan ke layar televisi Blibers. Jadi ketika misalnya main games pun lebih enak, misalnya main Mobile Legend, layar yang dilihat juga jadi layar TV lebih besar dan segala macam. Nah sayangnya kebetulan gue nggak punya TV smart, jadi gue nggak bisa cobain. Sedih. Semoga aja ada yang endorse. Next, kita ada fitur yang gak kalah seru sekaligus identitas di HP ini. Apalagi dan siapa dia kalau bukan fitur NFC. Jadi Blibers tinggal aktifin aja NFC-nya. Selanjutnya kita mau coba. Kebetulan gue ada kartu ID card beli HP. Gue tap, ini juga kartu e-money. Nah, kartunya berjalan seperti semula dan bisa di top up langsung ketika saldo di Mandiri Blibers udah cukup. Mantap. Yang gak kalah seru kali ini ada di fitur pengaturan. Jadi di sini ada namanya mode anak. Mode anak ini kita bisa langsung lihat di pengaturan, terus kita tinggal tap. Nah, di sini kita bisa melakukan pemfilteran aplikasi. Jadi anak Blibers nih kalau memang yang sudah berkeluarga bisa nanti di setting untuk bisa membuka fitur aplikasinya apa aja gitu yang diizinkan. Salah satunya misalnya mau mengizinkan dibukanya misal ya aplikasi apa yang cocok buat anak ya. Ya yang umum lah, yang umum misalnya YouTube. Oke, YouTube. Terus misalnya nanti ada apa lagi? Misalnya Facebook misalnya. Nah, setelah itu udah di-on-in segala macam, kita udah sortir, pilih. Nanti anak Blibers itu tinggal membuka dan hanya YouTube dan Facebook yang bisa diakses oleh anak Blibers. Keren fiturnya nih. Yang gak kalah seru ada lagi fitur namanya Volax. Jadi Volax itu kayak voice assistant. Jadi lo tinggal ke pengaturan, tinggal lo pilih aja, nanti ada fitur Volax kayak gini yang bisa di tap. Setelah itu Blibers tinggal buka Volax. Nah, di sini tinggal nanti instruksiin aja apa yang misalnya Blibers pengen buka. Misalnya kita pencet Open YouTube. Oke. Di sini kita coba sekali lagi ya. Open YouTube. Berhasil kan ya? Jadi penyebutannya itu emang dalam bahasa Inggrisnya harus benar, karena di sini belum tersedia di Volax ini bahasa Indonesia. Jadi spellnya juga harus benar biar nanti si Infinix Note 11 NFC ini bisa mudah menerjemahkannya. Ternyata Infinix Note 11 NFC juga memperhatikan yang namanya kesehatan si penggunanya. Makanya di mode pengaturan ini tercantum juga kesehatan digital dan kontrol orang tua. Jadi aktivitas kita ini terekam untuk memantau apa aja dan seberapa sering kita membuka aplikasi tersebut. Misal Blibers buka YouTube, misal Blibers buka kamera, terus buka aplikasi Callcare, Xcard, Mandiri dan pengaturan. Nah di sini kelihatan nih lamanya durasi Blibers buka
smartphone ini 50 menit. Jadi totalnya 50 menit dengan persentase pembagiannya sesuai dengan bar yang warnanya beragam di sini. Nah, untuk mengatur misalnya tingkat addiction dari smartphone, ini kita bisa setting nih. Jadi di dashboardnya ini kita bisa setting nih segala macam. Kita bisa setel aplikasi untuk timer YouTube misalnya segala macam. Kita bisa aplikasi ini misalnya. Ini karena belum ada aplikasi timernya jadi nggak ada. Sebetulnya ini bisa kita kelola misalnya main YouTube-nya 2 jam 30 menit. Kita bisa setting. Jadi nanti udah akan main YouTube hanya 2 jam 30 menit. Begitupun dengan aplikasi lain seterusnya. Nah, di sini akan ada notifikasinya. Begitu juga nanti saat buka aplikasi-aplikasi favorit biar nggak edik banget. Jadi dibatasi penggunaannya. Ada lagi fitur yang gak kalah penting namanya Call Care. Jadi Believers bisa langsung nih masuk ya ke aplikasi Call Care yang memang tersedia di handphone Infinix. Call Care itu aplikasi layanan after sales Infinix. Jadi Infinix tuh bikin aplikasi ini untuk membuat konsumen biar bisa lebih dekat dengan Infinix. Jadi ketika misalnya HP-nya mengalami kerusakan, Infinix juga membantu perbaikan di aplikasi Call Care. Jadi mulai dari misal perbaikan layar ini bisa langsung dieksekusi. Prosesnya juga seperti apa, harga partnya juga ada dan bisa dibenerin di service center mana yang terdekat dengan Believers gitu. Misalnya ada di Jogja, Pekanbaru, Kuningan, segala macam. Jadi tinggal reservasi aja di sini. Nah, terus nanti bisa juga chat untuk tanya langsung atau bisa telepon. Oke, Believers. Untuk selanjutnya ada lagi fitur yang sebenarnya ngegemesin juga sih. Jadi namanya X-Card. X-Card ini kita juga bisa bikin istilahnya kartu dengan pola augmented reality. Jadi begitu dipilih X-Card, ini ada template yang gratis. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Kebetulan gue tadi pakai yang ini. Nah gitu. Jadi ini tinggal dibikin aja. Nanti kalau jadi kayak gini. Jadi caranya tinggal masuk ke buat, terus Believers tinggal masukin foto Believers, avatarnya apa, bisa ambil di galeri segala macam, bisa masukin juga videonya seperti apa yang mau dibuat, terus masukin logo perusahaan. Selanjutnya udah tinggal dilengkapin aja nama pekerjaan, perusahaannya apa, telepon, email perusahaan, Facebook, dan akun sosial media lainnya. Setelah lengkap udah tinggal dipencet, habis itu komplit, selesai. Nanti akan ada pratinjau AR-nya. Jadi AR-nya itu bisa jadi kayak yang gua punya mungkin kayak gini ya, pratinjau AR-nya. Nah, ini kan kelihatan kayak gini. Jadi ntar videonya juga bisa kelihatan nih. Ini sampel aja nih. Fitur X-Card dengan gitu. Mantap juga sih ini. Di balik itu semua ada fitur kamera yang juga menarik di Infinix Note 11 NFC. Kita cobain ya satu-satu. Kita akan coba yang ada di atas ini. Jadi di sini nih kita bisa bikin video yang punya efek bokeh. Jadi kalau misalnya dilihat nih, misal fokusnya kayak gini, itu ada di meja, belakangnya bisa dilihat ya, kelihatan bokeh dan blur segala macam. Berikutnya juga yang gak kalah menarik, ada yang namanya video beauty. Ini tinggal diaktifin aja di tab. Jadi nanti di sini wajah-wajah yang setidaknya itu kurang enak dan sedap dipandang, video beauty ini bisa mewakilkan wajah-wajah Anda lebih terlihat, lebih menarik dan bisa dipajang lebih oke di sosial media Believers. Aktifin, tinggal record deh. Oke, yang gak kalah menarik ada lagi fitur di kamera. Kita coba ya. Nah, di sini ada namanya shoot AR atau tembakan AR. Nah, di sini kita ngeliat tuh wajah gue seketika berubah. Ya kan? Di sini ada figur-figur yang bisa dipilih. Nah, gue mau coba pilih ini. Nah, terus di atasnya ini ada pilih background. Gue mau coba yang lebih colorful. Terus di sebelahnya ini, nah kita bisa milih efek suara nih. Coba ya, kita pakai suara monster. Nah, untuk aktifinnya gimana?
Nah, kalau untuk foto tinggal dijepret aja sekali, sementara video kayak bikin stories aja, ditahan lama, terus kita tinggal ngomong deh. Bla 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 bla, apakah aku monster? Oh iya, bukan deng. Tahan lama, terus kita tinggal ngomong deh. Bla 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 bla, apakah aku monster? Oh iya, bukan deng. Apakah aku monster? Oh iya. Setelah itu bisa disimpan kalau memang udah suka, terus video otomatis tersimpan. Mudah bukan? Dan ini yang terakhir, kita bisa lihat sesuatu yang sebetulnya fungsi nggak fungsi, tapi ini menarik juga sih. Jadi di sini tuh kita bisa mengoptimalkan namanya. Nah, kebetulan tadi saya udah coba sensor sidik jari sebagai shutter. Jadi kalau kita mau motret, ternyata nggak cuma tap di layar, tapi bisa lewat fingerprint sensor. Kita aktifin coba ya. Udah aktif, nah kita pelan-pelan coba kita jepret. Nah itu terbukti kan jepretannya tuh, udah jadi deh tuh fotonya. Jadi motretnya bisa pakai sensor sidik jari sebagai opsi. Oke, sebuah fitur 17 plusnya udah dikulik sama Mamas_only. Jadi buat lo yang megang HP Infinix Note 11 NFC bisa langsung aplikasiin ya. Gua pamit undur diri. Bye bye Blibers.